Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana keadaannya? Semoga dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, kemudian masih gembira. Jangan sampai terbebani dengan adanya pembelajaran jarak jauh ini. Anak-anakku, pada minggu ini kita akan membahas materi pluralitas masyarakat Indonesia, di mana secara umum gambarannya Indonesia dari Sabang sampai Merauke memang terdiri dari beberapa macam, beraneka ragam suku bangsa dan sebagainya. Untuk itu lebih jelasnya nanti kita bahas bersama-sama. Pluralitas masyarakat Indonesia. Tujuan pembelajaran pada minggu ini, setelah mempelajari uraian pada tema pluralitas masyarakat Indonesia, peserta didik mampu menjelaskan pengaruh interaksi sosial terhadap pluralitas masyarakat Indonesia. Adapun ruang lingkupnya, pluralitas masyarakat Indonesia yang akan kita bahas meliputi yang pertama perbedaan agama, kemudian yang kedua perbedaan budaya, yang ketiga perbedaan suku bangsa, keempat perbedaan pekerjaan, dan yang terakhir potensi pluralitas masyarakat Indonesia. Yang pertama perbedaan agama. Kita kaji lebih dahulu adalah agama Islam, di mana agama Islam merupakan agama yang paling banyak penganutnya di Indonesia. Mayoritas masyarakat Indonesia memeluk agama Islam. Agama Islam diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dengan kitab sucinya adalah Al-Quran. Agama Islam diperkirakan sudah berkembang di Indonesia sejak abad ke-11, dibuktikan dengan penemuan batu nisan Fatimah binti Maimun yang berangka tahun 1082 Masehi di Leran, Gresik. Adapun tempat ibadah dari agama Islam adalah masjid, atau juga ada yang menyebut musola. Hari besar agama Islam yang dirayakan di Indonesia paling heboh memang Hari Raya Idul Fitri, di mana banyak orang-orang yang bekerja di luar daerah pulang mudik. Kemudian yang kedua adalah Hari Raya Idul Adha, kemudian Tahun Baru Hijriah, Maulid Nabi Muhammad SAW, Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Itulah yang sering kita peringati di Indonesia, demikian pula di sekolah kita. Berikutnya adalah agama Katolik. Sebenarnya agama Katolik berasal dari agama Nasrani yang disebarkan oleh Nabi Isa Al-Masih atau disebut Yesus Kristus. Kitab sucinya adalah kitab Injil. Ada untuk masa sekarang ada dua macam, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kemudian agama Katolik diperkirakan berkembang di Indonesia pada awal abad ke-16, yakni setelah ekspedisi Portugis di bawah pimpinan Afonso de Albuquerque tiba di Malaka pada tahun 1511 Masehi. Kemudian agama Katolik berkembang pesat di Maluku ketika pada tahun 1546 Franciscus Xavierus berkunjung ke wilayah tersebut dan melakukan baiat terhadap penduduk setempat.
Berikutnya adalah agama Kristen Protestan. Agama Kristen Protestan ini juga merupakan perkembangan dari agama Nasrani yang diajarkan oleh Nabi Isa Al-Masih. Kitab sucinya juga sama dengan Katolik, kitab Injil. Kemudian agama Kristen diperkirakan berkembang di Indonesia pada akhir abad ke-16 setelah ekspedisi Belanda di bawah pimpinan Cornelis de Houtman pada tahun 1596 tiba di Banten. Kemudian berkembang pesat ketika ekspedisi Jacob van Eyck tiba di Maluku pada tahun 1599. Tempat ibadah agama Kristen atau Protestan adalah gereja. Hari-hari besar agama yang diperingati, Hari Raya Natal, kemudian wafat Yesus Kristus, dan kenaikan Isa Al-Masih. Ini dinyatakan sebagai hari libur nasional di Indonesia. Agama Hindu. Agama Hindu berasal dari kepercayaan bangsa Arya di India. Kitab suci agama Hindu adalah kitab Weda, secara garis besar terdiri dari 4, Rigveda, Samaveda, Yajurveda, dan Atharvaveda. Di mana Rigveda ini berisi tentang nyanyian puji-pujian kepada dewa. Kisarannya ada 10.552 mantra. Kemudian Samaveda, kumpulan mantra-mantra mengenai lagu-lagu pujian tentang ajaran agama. Sedangkan Yajurveda merupakan kitab yang berisi mantra-mantra tentang ritual agama, terutama kurban suci. Adapun Atharvaveda ini mantra-mantra yang bersifat magis. Ini meliputi mantra sihir, juga berfungsi untuk mantra-mantra pengobatan. Agama Hindu diperkirakan berkembang di Indonesia pada abad ke-5 seiring dengan berdirinya Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Tempat ibadah agama Hindu adalah pura. Hari besar agama Hindu antara lain Nyepi, Saraswati, Pagerwesi, Galungan, Kuningan. Berikutnya adalah agama Buddha. Agama Buddha dikembangkan oleh Siddhartha Gautama, berasal dari India Timur Laut. Kitab suci agama Buddha yang dijadikan acuan adalah kitab Tripitaka, terdiri dari 3 kitab, Sutta Pitaka, Vinaya Pitaka, dan Abhidharma Pitaka. Kitab Sutta Pitaka merupakan rangkaian khotbah-khotbah dari Siddhartha Gautama atau Sang Buddha. Dikatakan Sutta karena merupakan ikatan benang yang berkesinambungan, sehingga khotbah-khotbah ini secara kesinambungan harus diperhatikan tahapan-tahapan dalam ajaran agama Buddha. Sedangkan Vinaya Pitaka ini peraturan tata tertib, terutama tata tertib untuk jemaat atau sangha yang merupakan pemeluk-pemeluk agama Buddha yang hidup di vihara yang biasa kita kenal dengan sebutan biksu. Kemudian agama Buddha diperkirakan berkembang di Indonesia pada abad ke-7
seiring dengan berdirinya Kerajaan Sriwijaya di Sumatera. Tempat ibadah agama Buddha adalah wihara. Sedangkan hari besar agama Buddha antara lain hari Wesak dan Kadhina. Berikutnya adalah agama Konghucu. Agama Konghucu dikembangkan oleh Konghucu yang hidup tahun 551 sebelum Masehi sampai 479 sebelum Masehi, berasal dari Cina atau Tiongkok. Kitab suci agama Konghucu adalah kitab Wujing dan Sisu. Ajaran Konghucu diperkirakan berkembang di Indonesia seiring dengan hubungan pelayaran dan perdagangan antara Indonesia dan Cina atau Tiongkok sekitar abad ke-7. Seperti kita ketahui bahwa pada masa pelayaran perdagangan ini terpengaruh sekali dengan arah angin. Oleh karena itu, ketika pedagang dari Tiongkok mau ke India, harus singgah dulu di Malaka. Di sana bertemu dengan masyarakat setempat. Akhirnya ajaran-ajaran Konghucu ini dikenal juga oleh masyarakat, walaupun tidak dianut sebagaimana keseluruhan, sebagaimana orang-orang Cina. Hanya sebagian, namun menjiwai beberapa pemahaman-pemahaman masyarakat Indonesia. Berikutnya, tempat ibadah agama Konghucu adalah kelenteng. Kalau di daerah kita yang terkenal adalah kelenteng Sampokong. Sudah pernah kalian ke sana? Coba kalian ke Kota Semarang, bisa mampir ke objek wisata. Di sana kalian bisa juga melihat-lihat artefak-artefak, ornamen-ornamen, kemudian tata warna dari kelenteng yang memang punya ciri khas dibanding bangunan-bangunan tradisional setempat. Untuk hari-hari besar agama Konghucu yang terkenal adalah Tahun Baru Imlek, kemudian Cap Gomeh, dan Qingping. Untuk itu, setelah kita coba beberapa macam perbedaan agama, kita ingat bahwa ada satu kalimat yang sangat baik yang harus kita renungkan sebagai bangsa Indonesia. Kalimat itu adalah Bhinneka Tunggal Ika Tadhana Dharma Mangura, di mana terjemahan bebasnya Bhinneka Tunggal Ika itu berarti beraneka ragam, satu juga itu. Tadhana Dharma Mangura, tidak ada kewajiban atau kebenaran yang mendua atau bertentangan. Di sini dalam beberapa agama apapun, ternyata kebenaran tidak pernah bertentangan. Kewajiban dharma untuk manusia, dharma yang harus dilakukan oleh manusia di agama apapun, itu tidak ada yang mangruah atau bertentangan, tidak ada yang bertentangan. Sebagai gambarannya, misalnya sodako dalam agama Islam, kemudian di agama Buddha, kemudian agama Hindu, ini dengan dharma ini juga memberikan bantuan sama. Kemudian agama Nasrani atau Kristen juga membantu orang lain dengan memberikan bantuan material. Itu
juga ibadah yang mereka lakukan. Oleh karena itu, kita harus ingat bahwa kebenaran dharma itu dari agama apapun tidak ada yang bertentangan. Ini harus jadi pegangan kita sebagai bangsa Indonesia. Lah kalimat Bhinneka Tunggal Ika Canhana Dharma Mangrua ini lengkap terdapat dalam kitab Sota Soma karangan Utan Tular. Ini semasa kerajaan Majapahit sekitar abad ke-14. Ini menyadarkan kita bahwa toleransi ternyata pada zaman Majapahit terbina dengan kuat. Nah, oleh karena itu kita sebagai bangsa Indonesia harus benar-benar melaksanakan contoh-contoh teladan-teladan dari nenek moyang, terutama dalam hal toleransi beragama. Kemudian yang kedua, perbedaan budaya. Pengertian budaya, kita coba lihat menurut Kuncaraningrat, budaya merupakan sebuah sistem gagasan dan rasa, sebuah tindakan serta karya yang dihasilkan oleh manusia di dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan menurut E.P. Taylor, budaya adalah suatu keseluruhan yang kompleks, meliputi kepercayaan, kesusilaan, seni, adat istiadat, hukum, kesanggupan dan kebiasaan lainnya yang dipelajari oleh manusia sebagai bagian dari masyarakat. Bentuk atau wujud budaya. Menurut J.J. Yoneman, terdapat 3 wujud budaya, yaitu gagasan, tindakan, dan karya. Gagasan atau ide itu merupakan kumpulan ide-ide yang ada di dalam benak kita berupa gagasan nilai, norma, peraturan yang sifatnya abstrak, tidak bisa dilihat dan tidak dapat diraba. Sedangkan tindakan atau aktivitas itu merupakan tindakan manusia yang berpola karena ada aturannya, berpola dalam masyarakat yang saling berinteraksi, mengadakan kontak komunikasi dan bersifat konkret, dapat diamati dan didokumentasikan. Ini dapat diamati dan didokumentasikan. Tindakan, aktivitas. Sedangkan karya atau artefaknya ini merupakan wujud yang berupa fisik, aktivitas dari hasil aktivitasnya manusia. Perbuatan manusia dalam masyarakatnya bisa berupa benda-benda atau hal-hal yang dapat dilihat, diraba, dan didokumentasikan. Kemudian 7 unsur kebudayaan universal menurut Clyde Claphon. Ini unsur kebudayaan universal ini di semua budaya, di semua suku bangsa ini ada, walaupun wujudnya berbeda-beda. Di sini ada sistem bahasa. Di suku apapun, di daerah manapun, alat komunikasi atau yang disebut sistem bahasa pasti berkembang. Dan dimungkinkan masing-masing suku mempunyai ciri khas yang berbeda-beda, wujud yang berbeda-beda. Sebagai gambarannya, suku Jawa, bahasa Jawa, suku Madura mempunyai bahasa Madura. Kemudian sistem kemasyarakatan dan organisasi. Ini yang mengatur organisasi dari tiap-tiap kelompok dalam masyarakat, sehingga masyarakat bisa melakukan kerjasama mencapai tujuannya. Sebagai gambaran atau contoh, kalau di Jawa, di suku Jawa itu ada yang disebut sambatan. Istilah sekarang atau bahasa Indonesianya adalah gotong royong.
Di sini antara tokoh-tokoh masyarakat dengan warga bersama-sama dengan tata aturan tertentu yang disepakati melakukan kerja. Sedangkan kalau di Pulau Dewata, di Pulau Bali, ada yang namanya subak. Nah, ini juga sistem kerjasama dari sekelompok para petani dalam seluruh kegiatan di Pulau Dewata atau di Pulau Bali. Berikutnya adalah sistem ekonomi dan mata pencaharian. Jadi setiap suku bangsa pasti punya mata pencaharian. Yang dekat dengan pantai pasti punya mata pencaharian, misalnya sebagai nelayan. Yang di pegunungan, pertanian, ini punya sistem ekonomi yang disesuaikan dengan keadaan alamnya. Berikutnya yang keempat adalah ilmu pengetahuan. Jadi seprimitif apapun, sesederhana apapun, suatu sekelompok masyarakat atau suku bangsa pasti punya ilmu pengetahuan. Walaupun terbatas bila mana dibandingkan dengan suku yang lain, namun pada dasarnya mereka punya ilmu pengetahuan untuk memudahkan kerja mereka sehari-hari. Yang kelima adalah kesenian. Ini suatu wujud kegiatan yang bisa memberikan warna kepada keindahan, kemudian pada hiburan. Walaupun nanti berbeda-beda antara suku yang satu dengan suku yang lain. Ada yang misalnya kalau di Jawa ini terkenal wayang kulit, tapi kalau di Sunda wayang golek. Nah, ini gambarannya seperti itu. Kemudian yang keenam, sistem peralatan hidup dan teknologi. Sesederhana apapun, pasti punya teknologi untuk dikembangkan di masyarakatnya. Sedangkan yang terakhir, sistem kepercayaan atau agama. Sistem kepercayaan dan agama. Di Indonesia memang beraneka ragam agama yang diakui aja beberapa, belum lagi yang merupakan sistem kepercayaan yang nanti berafiliasi atau bergabung dengan agama-agama yang diakui. Jadi setiap masyarakat pasti mempunyai kepercayaan dan agamanya di daerah tersebut. Faktor penyebab perbedaan kebudayaan di Indonesia, ini ada beberapa. Kita coba lihat, kita coba bahas. Yang pertama, kondisi geografis wilayah Indonesia. Luas wilayah Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke, terbagi beberapa pulau-pulau, sehingga antara satu wilayah dengan wilayah lain punya ciri khas masing-masing. Kita lihat pada bentuk rumah. Kita bandingkan di Jawa Tengah, ini bentuk rumah di Jawa Tengah dan bentuk rumah di Sulawesi Utara. Ini sangat berbeda sekali. Paling tidak ada bedanya adalah antara rumah darat dan panggung. Jadi antar wilayah mempunyai perbedaan di bentuk rumahnya. Kemudian yang kedua yang mempengaruhi adalah kondisi cuaca dan iklim. Cuaca dan iklim misalnya antara pesisir dan pegunungan, ini juga pengaruhnya sangat besar. Kita coba lihat pada bentuk rumah. Di antara bentuk rumah di pesisir dengan bentuk rumah di pegunungan.
Bentuk rumah di pesisir biasanya bangunannya tinggi dan banyak ventilasinya. Sedangkan kalau di pegunungan agak rendah, kemudian ventilasi sedikit, sering-seringnya menggunakan atap seng sehingga suasana akan menjadi lebih hangat. Berikutnya pengaruh kebudayaan asing yang mempengaruhi budaya Indonesia. Di antaranya adalah kebudayaan India. Paling tidak, kebudayaan India mempengaruhi bangsa Indonesia di dalam sistem pemerintahan berbentuk kerajaan, kemudian agama Hindu dan Buddha. Kebudayaan Tiongkok atau Cina ini pengaruhnya dalam hasil-hasil kesenian berupa guci, hiasan-hiasan dan sebagainya. Kebudayaan Arab yang paling dominan adalah ajaran Islam. Mau tidak mau memang itu berasal dari Jazirah Arab. Asalnya dari sana. Kemudian kebudayaan Eropa, setelah pelayaran perdagangan, bangsa Eropa datang ke Indonesia. Di sana juga membawa pengaruh, baik itu agama Nasrani, kemudian juga sistem pendidikan. Perbedaan suku bangsa. Menurut Kuncoro Niriak, suku bangsa adalah suatu golongan manusia yang terikat oleh kesadaran dan identitas akan kesatuan kebudayaan. Jadi ada ikatan satu dalam bidang kebudayaan, merasa terikat sehingga sebagai satu suku bangsa. Ciri khasnya dilihat dari bahasanya, seperti tadi Bapak sampaikan, bahasa Jawa dari suku Jawa, bahasa Madura dari suku Madura, bahasa Sunda dari suku Sunda. Sedangkan berdasarkan sensus Biro Pusat Statistik tahun 2010, di Indonesia terdapat lebih dari 1.000 atau paling tidak ada 1.340 suku bangsa. Adapun 7 suku bangsa dengan jumlah penduduk terbesar secara berurutan adalah suku Jawa, Sunda, Batak, Madura, Betawi, Minangkabau, dan Bugis. Perbedaan pekerjaan. Jenis-jenis pekerjaan dikelompokkan menjadi dua, yaitu sektor formal dan informal. Sektor formal yaitu jenis pekerjaan yang mencakup status usaha dengan dibantu buruh atau karyawan atau pegawai. Contohnya, pegawai yang bekerja di administrasi pemerintahan, jaminan sosial, jasa pendidikan, jasa kesehatan, pabrik, dan sebagainya. Yang usaha itu punya karyawan atau pegawai. Sedangkan sektor informal ini jenis pekerjaan yang statusnya usaha mandiri atau wira swasta dan pekerja bebas. Di sini contohnya adalah pedagang kaki lima, sopir angkot yang bukan dalam jasa transportasi sekelompok PT, tapi ini sopir angkot pribadi milik angkutan sendiri. Kemudian tukang becak, petani, pedagang, peternak, dan sebagainya. Yang kelima yang kita bahas ruang lingkup kita adalah potensi pluralitas masyarakat Indonesia. Itu potensi untuk apa? Yang pertama kita lihat adalah bisa menjadi daya tarik wisatawan asing sebagai objek wisata. Ya. Baik itu seni tari, seni bangunan, ini bisa dijadikan sebagai objek wisata. Kemudian mengembangkan kebudayaan nasional, antar budaya, antar suku, budaya antar suku, ini berinteraksi, akhirnya menjadi budaya nasional yang lebih komplit
Kemudian yang ketiga, menumbuh kembangkan sikap toleransi, menyadarkan kita bahwa keanekaragaman itu sebenarnya bukanlah suatu perbedaan, tapi adalah suatu hal yang makin membuat suatu khasanah Indonesia menjadi lebih lengkap. Kemudian mendorong inovasi kebudayaan hingga memunculkan budaya-budaya baru, seni-seni baru, tari kreasi baru, dan sebagainya. Terakhir, terwujudnya masyarakat multikultural. Mau tidak mau, Indonesia adalah masyarakat multikultural. Ini harus disadari, sehingga jangan sampai kita bisa dipecah belah oleh alasan apapun. Indonesia tetap satu, NKRI harga mati, tidak boleh dipecah-pecah. Alhamdulillah, ini untuk kegiatan minggu ini, ya, kegiatan kalian atau tugas untuk kalian dijawab aja di buku catatan, ditulis di buku catatan beberapa pertanyaan dan jawabannya. Yang pertama, jelaskan pengertian Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangura. Kemudian yang kedua, nomor 2, tuliskan 3 contoh penerapan kalimat Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangura di dalam kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga, bandingkan 7 unsur budaya universal antara kebudayaan Jawa dan Bali. Dijelaskan. Jadi unsur yang pertama di Jawa bagaimana, di budaya Bali bagaimana, sampai unsur yang ke-7 di Jawa bagaimana, di Bali bagaimana. Kalian bandingkan. Kemudian yang keempat, jelaskan 5 potensi pluralitas masyarakat Indonesia. Jawaban dapat dikirim lewat WhatsApp ke nomor saya 085225415501 ataupun lewat email muhrawi@gmail.com. Batas waktunya adalah 10 Oktober 2020. Pengirimannya boleh pagi, siang, ataupun malam, sesempat kalian. Yang penting dalam pengerjaan pembelajaran jarak jauh ini, kalian jangan merasa terbebani, harus senantiasa gembira. Dengan kondisi seperti sekarang ini masih diberlakukan protokol COVID, maka jangan lupa mengenakan masker, jaga jarak, selalu atau sering mencuci tangan baik dengan sabun maupun menggosok-gosok dengan hand sanitizer. Kemudian olahraga yang teratur, istirahat yang teratur. Kalau memang capek, istirahat, nah, jangan dipaksakan begadang. Kemudian makan makanan bergizi. Dalam artian makanan apapun harus disyukuri sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiranya itu yang Bapak sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.